Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Zafir Arifaki dengan NIM 111220009, mahasiswa Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara membuat dan cara menginterpretasikan log dengan software yaitu Petrel. Nah, untuk langkah-langkah yang pertama, saya akan menginterpretasikan yaitu mengenai litologi dan juga oil and gas ataupun fluidanya dari si data log sumur yang udah diberikan. Nah, sebelum kita membuka Petrel, terlebih dahulu kita pastikan kita punya data. Dan data ini sudah diberikan dari laboratorium mengenai well. Nah, dapat kita lihat data yang diberikan itu ada 3 sumur, yaitu M1, N01, sama S1. Saya akan mentutorialkan bagaimana membuatnya itu menggunakan M1. Setelah kita pastikan kita mempunyai data, nah, data ini kemudian dibuka melalui Notepad. Nah, kita di sini dapat kita lihat menggunakan data yang diberikan itu ada wellhead X, koordinat X, sama koordinat Y. Dan juga kita mempunyai datumnya itu 15.05. Nah, setelah kita mempunyai ini, kita bisa masuk ke dalam Petrel. Nah, untuk pertama kali yaitu melakukan stratigraphy, terus new well. Setelah kita new well, masukkan data yang sudah diberikan tadi, maka muncullah data seperti ini. Tapi, sebelum muncul data seperti ini, maka litologi terus juga fluidanya itu belum ada. Nah, itu dapat diaktifkan melalui template setting. Terus dapat kita buat litologi dan juga fluida. Kalau misalnya litologinya kita matikan, otomatis data yang tercantum di uh, UL ini tidak ada mengenai litologinya. Nah, jadi bisa teman-teman pastikan untuk checklist seperti yang sudah saya checklist pada layar berikut ini. Nah, seperti Kelly, SP, log 321, GR, cut off. Nah, oke. Setelah kita buat, kita langsung bisa apply. Dan jadi pada gambar, pada layar itu sudah ada data mengenai litologi dan fluida. Nah, sebelum pertama-tama kali yang kita buat juga mengenai cut off. Gimana? Kenapa perlunya cut off itu? Karena dapat kita lihat kita interpretasi melalui data GR. Nah, kalau misalnya teman-teman kurang mungkin teman-teman kurang terlalu kecil gambarnya, itu bisa teman-teman masuk ke dalam fit. Nah, ini ada pilihan 3, fit to height, fit to wide, sama fit dynamic. Nah, teman-teman bisa memilih fit to weight. Nah, supaya interpretasinya bisa lebih jelas dan juga interpretasinya lebih merata. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa langsung interpretasi setelah teman-teman mengikuti langkah-langkah yang saya berikan tadi di di template setting. Teman-teman bisa langsung masuk ke dalam kolom litologi ataupun kolom fluida. Nah, saya ingin mendiskriminasi terlebih dahulu bahwasanya litologi di sini kan ada 3 litologi. Kenapa 3 litologi? Karena sebelumnya saya sudah membuat yang N01, S01, sama M01. Nah, di mana kalau misalnya kita mau matikan, itu bisa masuk ke dalam template setting lagi, terus masuk ke dalam litologi. Nah, litologi ini bisa dinonaktifkan. Jadi yang hanya muncul adalah litologi yang punya si M01. Nah, seperti berikut. Langsung masuk ke dalam interpretasi, kita masuk ke dalam kolom litologi, terus langsung klik kanan. Nah, itu ada pilihan 2, shell sama sand. Sebelumnya kita juga harus membuat dulu si shell sama sand ini. Kita interpretasi batuan apa aja sih yang ada di dalam log kita ini. Setelah itu kita bisa memilih shell ataupun sand. Nah, tetapi untuk kita bisa melihat itu sand atau shell, kita bisa interpretasi dari GR-nya.
kalau misalnya dari titik tengah ataupun cut off, GR-nya ini di sebelah kiri, dominan sebelah kiri, otomatis masuk ke dalam batu pasir. Tapi kalau misalnya si GR-nya ini lebih daripada garis cut off ataupun GR-nya ini di sebelah kanannya cut off, itu masuk ke dalam interpretasi si shell. Nah, kalau kita mau langsung interpretasi, bisa kita klik kanan, klik kiri, maaf. Nah, sesuaikan sama garis GR yang sudah ada. Nah, kalau misalnya nah ini kan dapat kita lihat garis GR-nya melebihi garis cut off. Bisa kita ganti send. Nah, seperti ini. Lakukan hal berikut sampai ke data log yang paling terakhir. Nah, ini dapat kita lihat dominan panjang si shell-nya. Nah, contohnya seperti ini nih. Dapat kita lihat ini adalah bisa kita ganti dengan send. Nah, oke. Nah, seperti berikut. Nanti teman-teman hanya menyesuaikan saja. Tinggal dirapi-rapikan kalau misalnya memang ada yang kurang rapi ya. Itu bisa langsung dibuat seperti ini. Nah, itu lakukan langkah-langkah berikut sampai ke data paling terakhir dari log ini. Nah, berarti sampai ke bawah. Nah, sebelumnya saya di sini udah mencoba membuat juga. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, gimana cara interpretasi fluidanya, Mas? Oke, saya akan menjelaskan interpretasi fluidanya ini. Maaf, nih kita kecilkan terlebih dahulu biar cepat. Bisa mengecilkan dengan kontrol. Oke, gimana sih fluidanya ini? Nah, untuk fluidanya ini dapat kita lihat dari bantuan garis DT. Garis DT yang ada di sebelah LLD. Ataupun sebelum kolom litologi. Nah, di sini kan ada yang Bran, apa namanya, Bran? Apa sih namanya? Dapat kita lihat ini kan di kolom RHOB NPHI ini ada si namanya crossover. Nah, crossover ini kita bisa melihat bahwasanya ada anomali-anomali dari fluida maupun itu oil, gas, sama water. Anomali berikut dapat kita korelasikan dengan data dari DT. Kalau misalnya dia mempunyai crossover itu bagaimana sih? Crossover itu antara garis RHOB sama NPHI itu saling bersilangan. Dan ketika mereka saling bersilangan, di dalamnya itu ada yang namanya garis kuning. Maaf, warna kuning. Saya menandakan di dalam ini ada dengan warna kuning. Nah, kalau otomatis dia sudah bersilangan, terus si garis DT-nya ini dia dominan ke arah kanan, otomatis dia ada anomali. Anomali apa? Jadi anomali apa kalau misalnya crossover-nya terisi terus dia dominan kanan? Nah, bisa diinterpretasikan bahwasanya itu anomali gas. Tapi kalau misalnya si garis DT-nya ini kurang dari titik tengah, itu bisa teman-teman interpretasikan kalau bahwasanya di situ ada water. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, kita bisa interpretasikan langsung. Caranya sama, teman-teman. Jadi, teman-teman masuk ke dalam kolom litologi fluida, terus teman-teman klik kanan, itu ada pilihan 3, gas zone, oil zone, sama water zone. Itu bisa teman-teman langsung interpretasikan. Nah, misalnya, contohnya ini, seperti ini. Ini teman-teman tekan gas zone. Karena kenapa dia gas zone? Dia bisa dilihat dari crossover. Ini kan dia memang mempunyai crossover. Tapi dari si garis DT-nya ini dominan mengarah ke kanan ataupun dengan dekat dengan litologi. Berarti bisa teman-teman interpretasikan bahwasanya di sini adalah gas zone. Nah,
sampai si memang crossovernya ini sudah tidak terlihat lagi dengan bantuan garis DT juga. Kalau misalnya memang dia masih crossover, itu bisa teman-teman interpretasikan juga. Nah, ini kan tidak ada crossover dan dominansi garis DT-nya ini di tengah. Berarti ini bisa diinterpretasikan bahwasanya di sini ada water ataupun oil. Nah, oke. Mungkin untuk mempercepat, karena saya juga sudah membuat terlebih dahulu, ini hanya tutorial saja untuk membatasi litologi sama fluida. Nah, dapat teman-teman lihat. Oke, di M01 yang sudah saya buat. Nah, kenapa di sini tidak ada kolom litologi? Itu bisa teman-teman masuk ke dalam template setting. Terus teman-teman bisa mengaktifkan kembali yang namanya litologi. Nah, karena si petrol ini dia tuh bergabung sama data-data log yang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman matikan, otomatis di data yang lain juga mati. Nah, ini contoh dari si M01. Nah, dapat kita lihat ini ada oil zone, gas zone, sama water zone. Nah, ini sudah ada batuan-batuannya yang sudah dibatas-batasin terlebih dahulu tadi. Oke. Nah, ini adalah punya M01. Nah, di mana dari laboratorium itu memberikan 3 M01, terus juga ada S01, S01, dan yang terakhir itu ada N01. Nah, ini dari S01 ini kita bisa masuk dalam template setting, fluida, kita aktifkan, oke. Nah, ini punya N01 dan ini adalah contoh dari M01 yang sudah saya buat terlebih dahulu seperti tadi. Nah, ini kenapa masih ada litologi terhadap fluida yang lain, karena itu juga tadi saya sempat membuat beberapa fluida di template setting yang sudah saya buat terlebih dahulu. Ini merupakan well log yang sudah dikerjakan. Itu ada M01, S01, sama N01. Dan ini juga sudah dibatasi dari fluidanya, oil and gas-nya. Terus juga litologinya semua juga udah diratakan. Ini saya memilih nah, dapat teman-teman lihat yang tadi itu kita belum memilih horizontal scale-nya. Jadi itu milih yang konstan untuk menjajarkan dia ke samping. Nah, terus di sini ganti SSDV di domainnya. Terus untuk horizontal scale-nya itu pakai yang 25. Oke. Nah, seperti ini dapat teman-teman lihat. Oke. Nah. Oke. Mungkin segitu saja interpretasi dari M01, S01, sama N01. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.